putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku bersyukur padamu buat anugerahmu yang tak pernah habis di hidupku. Terima kasih Yesusku, karena kasih-Mu ku ada hari ini. Berjuta syukur buat anugerah-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Berjuta syukur ku persembahkan buat kasih-Mu di sepanjang hidupku.
bangsa Israel di padang gurun. Itu sebenarnya harusnya kami belajar. Bangsa Israel terpelihara sempurna, tapi banyak di antara mereka tidak bisa masuk dalam rencana Tuhan. Malam hari ini kami berkata bahwa kami tidak mau, kami hanya hidup kami terpelihara. Karena firman-Mu berkata, kejar kerajaan dapat tambahan. Dapat kejar tambahan, kami tidak dapat kerajaan. Kami rindu malam hari ini hidup kami ini masuk dalam rencana Tuhan. Karena otomatis kalau hidup kami ini selaras dengan kehendak Tuhan, pemeliharaan itu pasti akan menyertai setiap kehidupan kami. Kami mau kejar esensinya, kami tidak mau kejar aksesorisnya. Kami percaya berkat itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang kami perlu minta. Jika kami taat, otomatis kami akan diberkati. Itu otomatis. Kuncinya di ketaatan. Karena itu malam hari ini sudah banyak ayat dan pengajaran yang pernah kami dengar. Tapi kami berdoa malam hari ini Roh Kudus tambahkan kekuatan sehingga hari ini kami ditolong. Kami bukan hanya mendapatkan pewahyuan, tapi kami diberikan kemampuan untuk kami melakukan kebenaran firman. Terima kasih. Kami siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama-sama berkata, amin, 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 amin. Baik, shalom Bapak Ibu semua, puji nama Tuhan. Ya, saya berdoa sungguh-sungguh firman apa yang akan saya sampaikan di tempat ini. Karena itu saya sudah siapkan beberapa materi ya di flash disk saya. Tetapi sampai satu titik ya tadi pas di depan ya itu saya digerakkan untuk menyampaikan topik ini. Ya, malam hari ini saya rindu menyampaikan tentang keluarga ya. Kalau boleh tahu siapa yang di sini yang sudah menikah? Ngaku ya. Nggak ada harapan buat Anda lirik kanan kiri. Yang belum menikah, yang belum menikah boleh toleh kanan kiri yang boleh menikah ya. Nah, kenapa saya rindu menyampaikan topik tentang keluarga? Karena saya mau mengingatkan Bapak Ibu, masterpiece Tuhan di muka bumi ini itu adalah keluarga. Masterpiece itu gini, produk utama, karya terunggul, prioritas pertama. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah menu ciptaan Tuhan, setiap kali saya datang ke rumah makan yang baru saya pertama kali datang, saya selalu tanya gini, itu biasanya di menunya itu kan ada lambang apa? Topinya koki atau lambang jempol. Itu berarti menu paling recommended. Setiap kali saya datang ke sebuah rumah makan yang saya baru pertama kali datang, saya selalu tanya seperti ini, apa menu paling recommended di rumah makan ini? Karena menu paling recommended itu berarti menu yang paling enak. Saudara setuju dengan hal ini? Itu adalah menu unggulan. Sama, saya mau mengingatkan malam hari ini, menu ciptaan Tuhan itu ada sangat banyak. Tapi produk utama Tuhan, produk unggulan Tuhan, itu prioritas utama Tuhan, itu adalah keluarga. Buktinya apa sih? Kita lihat di kitab Kejadian. Institusi pertama yang Tuhan bangun di muka bumi ini, itu bukan gereja loh. Itu adalah keluarga. Bapak Ibu saya tanya, kalau ada pabrik handphone, produk pertamanya itu handphone atau kulkas? Handphone. Ya, kalau pabrik itu kekuatannya di handphone, tidak mungkin produk pertamanya kulkas. Itu salah. Kulkas itu aksesoris. Ya, kulkas itu tambahan omset. Tapi kalau pabrik handphone, produk utamanya apa? Handphone. Pabrik kursi, produk utamanya apa? Yang diluncurkan pertama? Kursi. Loh, apa buktinya keluarga itu prioritas pertama Tuhan? Lihat di kitab Kejadian. Institusi pertama yang Tuhan bangun itu adalah keluarga. Berarti itu produk unggulan Tuhan. Artinya seperti ini. Institusi pertama itu adalah institusi yang paling Tuhan percaya membuat bumi makin baik. Artinya Tuhan tidak membangun gereja yang kudus. Terima kasih buat gereja. Tapi institusi pertama yang Tuhan bangun, yang paling Tuhan percaya itu adalah keluarga. Bukan perusahaan yang kaya, bukan pemerintahan yang hebat,
tapi adalah keluarga. Saudara setuju dengan hal ini? Karena itu kenapa saya mengatakan keluarga baik, gereja baik. Sumber masalah gereja, keluarga. Ya jangan terlalu kuat lah gitu ya. Ya, kita lihat Bapak Ibu, keluarga baik, gereja baik. Jadi kalau gereja jumlah jemaatnya ribuan, tapi suami istri saling memukul anak dengan orang tua tidak saling menghormati, itu seperti kayu yang besar tapi dalamnya penuh dengan rayap. Tapi persekutuan doa malam hari ini, kalau misal jumlahnya kurang lebih 10, 20, 30, 40, 50, 60, ya kurang lebih sekitar 70 sampai 80 orang. Tapi kalau 70 ini isinya keluarga yang kokoh, ini gereja yang kokoh di hadapan Tuhan. Karena itu kenapa syarat pemimpin jemaat, 3 syarat pertama, keluarga, suami dari satu istri, kepala rumah tangga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Karena itu kenapa saya meyakini kualitas pelayanan kita di mimbar itu terlihat dari kualitas pelayanan kita di rumah. Jangan sampai saya khotbah, saya altar call, yang maju anak saya. Papa. Wow. Jadi khotbah saya malam hari ini itu mengenai hati Tuhan benar. Keluarga kokoh, gereja kokoh, keluarga kokoh, RT kokoh. Keluarga kokoh, perusahaan kokoh. Sumber masalah perusahaan apa sih? Keluarga. Yang sering demo, keluarga harmonis, jarang demo. Mungkin demonya demo yang baik, tapi kalau demo anarkis, tidak mungkin berasal dari keluarga baik. Saudara setuju dengan hal ini? Keluarga baik, kota baik, keluarga baik, bangsa baik, keluarga baik, bumi baik. Keluarga itu gini, embrio dari kerinduan Tuhan membuat bumi makin baik. Terima kasih buat gereja. Tetapi hari-hari ini kadang-kadang gereja lupa fokus. Gereja cuma mengejar jumlah jemaat, padahal kerinduan Tuhan, gereja itu keluarga. Setuju? Loh, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu melambangkan keluarga lagi. Sudah, Bapak Ibu yang sudah menikah, waktu kita membangun keluarga kita sedang membangun apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Tapi malam hari ini saya mau mengatakan ada sebuah fenomena dalam sebuah pernikahan. Ini saya belum khotbah, saya baru pembukaan. Saya tidak mau kejar-kejaran dengan materi. Saya tahu waktu saya cuma 35 menit, tidak apa-apa. Ada sebuah fenomena dalam sebuah pernikahan. Dikatakan seperti ini. Menikah itu diinginkan oleh semua orang yang belum mengalami. Setuju? Ayo yang belum menikah, mau menikah? Itu kalau ada yang mengatakan tidak mau, berarti ada trauma kehidupan. Duh, setuju enggak? Saya tanya semua orang, apakah mau menikah yang single? Rata-rata kalau keluarganya baik, harmonis semuanya, apalagi kalau kena film drakor. Ya? Menikah itu diinginkan oleh semua orang yang belum mengalami. Tapi, nah kata tetapi ini mengerikan gitu. Disesali oleh banyak orang yang sudah menjalani. Saya pernah melakukan survei. 70% orang yang sudah menikah, salah satu atau dua-duanya sempat terpikir untuk bercerai. Kenapa? Karena menikah itu tidak mudah. Setuju? Kalau boleh, yang di depan sini yang suami istri, yang paling depan siapa ya? Yang suami istri, oke, bisa minta tolong maju sebentar. Tenang, saya tidak mau wawancarai, ya. Bisa minta tolong yang suami istri. Karena kalau saya panggil random, nanti dipikir itu peneguhan. Saya tidak berani. Yang suami istri, saya mau tunjukkan sebentar. Tidak ada, ya sudah lah. Ya, tidak ada perpanjang. Nah, kenapa menikah itu susah? Karena menikah itu dua menjadi satu. Bagaimana menyatukan dua besi panas jadi satu? Dilebur. Menikah itu, ada orang ngatakan gini, dua menjadi satu, dia dilas. Besi dilas bisa dipisah? Bisa. Menikah itu gini, proses melelehkan diri. Saya menikah sudah 15 tahun. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini ada banyak yang jauh lebih senior daripada saya.
Saya hari ini sifat-sifatnya itu berbeda dengan sifat saya 15 tahun yang lalu. Kenapa? Karena menikah itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Saya tanya, setuju enggak? Prinsip pernikahan gini, terimalah aku apa adanya. Setuju? Setuju? Saya tidak setuju. Kenapa? Saya mau berikan contoh. Aduh, maaf ya, saya bukan menyetujui. Tapi daripada saya ngambil 2 pria malah lebih mengerikan, nanti dipotong gitu. Ayo coba deh. Saya berikan cepat saudara. Waktu saya 32 menit, saya baru slide pertama. Saya bisa minta tolong? Iya, oke. Terima kasih Pak. Saya akan turun. Sebentar yuk. Ayo, istrinya. Tolong jangan istri orang lain, gitu kan? Nah, oke. Lihat. Menikah itu 1 tambah 1 sama dengan 1, ya. Kalau Bapak ini mengatakan terimalah aku apa adanya, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Loh, betul enggak? Terimalah aku apa adanya, semua lengkap. Ini kan 1, ini 1 tambah 1, 2. Tapi menikah itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Artinya seperti ini. Ada setengah dari kehidupan bapak, setengah dari kehidupan ibu itu yang harus dibuang. Jadi kalau bapak ini mengatakan terimalah aku apa adanya, maaf kata itu kelihatannya benar, tapi kalau ditelusuri lebih jauh, itu statement orang yang tidak mau berubah. Tuh, sepakat bapak ibu? Kalau 1 tambah 1 sama dengan 1, ada setengah dari sifat-sifat yang tidak sesuai dalam penyesuaian ini, tidak mendukung penyesuaian ini, harus dibuang. Contoh, saya ini orangnya senang ngomong. Berikan kepada saya waktu 3 jam, saya akan kuat tanpa mic, suara saya bisa mengcover 300 orang. Asalkan ada 3 botol aqua, buat saya lebih daripada cukup. Dan saya seorang senang ngomong sekali sudah. Saya dulu sekolah aja sering kali dihukum, bukan karena nilai saya jelek, tapi karena guru ngomong saya ngomong. Dan murid yang saya ajak ngomong nilainya jelek, nilai saya tetap bagus. Ya. Dan waktu saya menikah dengan istri saya itu jawabannya rasul, nabi, guru. Rasul itu gini, hebat melihat jauh. Nabi itu detail dalam melihat kesalahan. Guru teratur dalam memberikan alasan. Saudara bisa bayangkan konflik kami? Jadi setiap kali saya ngomong, istri saya bilang gini, perkataanmu tidak berbobot. Wah, saya ini seorangnya senang ngomong. Tapi tidak menutup mata, ada banyak orang terluka karena saya bergurau. Saya menikah dengan dia, itu tidak gampang. Sekarang saya mau ngomong, saya mau gurau, mikir betul. Saya orientasi manusia, istri saya orientasi tugas. Waktu kami menikah, saya tidak bisa ngatakan, terimalah aku apa adanya, aku cerewet, terimalah. Tidak bisa, itu statement orang tidak mau berubah. Menikah itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Dan itu yang tidak gampang. Setengah dari sifat bapak ini dibuang, setengah dari sifat ibu ini dibuang, dan akhirnya mereka bisa bergandengan tangan jadi 1. Saya perlu jelaskan, yang belum menikah, Alkitab mengatakan menikah itu menambahkan masalah baru dalam kehidupan. Terima kasih Pak. Nanti saudara lihat aja sendirilah. 1 Korintus 7:28. Menikah itu menambahkan masalah baru dalam kehidupan. Siapa di sini mau menambahkan masalah baru dalam kehidupan? Tapi bukan berarti menikah itu tidak baik. Menikah itu baik, kenapa? Karena menikah itu sekolah pembentukan karakter terbaik. Rapot semua karakter di pernikahan. Saya benci dengan seseorang, besok tidak ketemu bisa. Kalau benci sama istri, hari ini kita cuti ya, kita tidak menikah lagi, cuti, tidak bisa. Kasih tanpa syarat, pengorbanan tiada henti, melayani tiada akhir, komitmen sampai mati, tanggung jawab tiada batas. Lebih mudah khotbah di gereja daripada melayani di rumah. Masuk akal? Karakter saya, rapotnya jangan dilihat waktu khotbah. Di pernikahan. Pesan sponsor. Karena itu kalau Bapak Ibu punya teman keluarganya tidak baik, jangan dihakimi. Mereka butuh ditolong. Kadang-kadang gereja punya standar tapi kebablasan menghakimi.
guru kamu tidak kudus. Akhirnya banyak keluarga yang hancur hidupnya, meledugem daripada ke gereja penuh penghakiman. Berarti mulai hari ini kalau kita melihat teman kita keluarga tidak baik, itu bukan sarana sansak untuk kita hina-hina, enggak. Kita harus tolong. Gereja keluarga. Berarti kalau ada jemaat teman kita keluarganya tidak baik, bukan kamu dulu ya. Mereka tidak usah dihakimi saja, mereka sudah merasa bersalah. Nah, masuk. Sudah 13 menit slide pertama. Nah, saya menemukan permasalahan pernikahan itu ada 5. Saya berikan akronim KUPAS. Ya, komunikasi, uang, peranan, anak, spiritualitas. Peranan ini peranan suami istri. Suatu hari kelak lah, saya akan melanjutkan ke. Tadi saya mau menyampaikan tentang nomor 2, Bapak Ibu. Saya mau nyampaikan tentang nomor 2, tapi tidak tahu di depan tadi tiba-tiba bergeser. Karena itu kenapa saya siapkan beberapa materi di flash disk saya. Nah, tapi dari 5 permasalahan ini, permasalahan paling fundamental apa? Komunikasi. Ada orang mengatakan uang. Loh, uang baik, komunikasi tidak baik, keluarga tetap cerai kok. Sepakat? Loh, itu ada rumah tangga, mobilnya satu lose tetap cerai kok. Tapi kalau uang tidak baik, komunikasi suami istri baik, mereka gandengan tangan, mereka berdoa, Tuhan memerintahkan berkat. Hewan, klien, tumbuhan, kesehatan, pemeliharaan, teman-teman, Tuhan perintahkan pada suami istri yang bergandengan tangan dengan kuat. Komunikasi. Peranan suami istri. Suami istri tidak ngerti peranannya apa. Tapi kalau komunikasinya baik, mereka bisa belajar bersama-sama. Akhirnya mereka bisa memahami dan bertumbuh bersama-sama. Anak baik, komunikasi suami istri tidak baik, anak menjadi tidak baik. Tapi kalau anak tidak baik, komunikasi suami istri baik, mereka minta tolong kepada pemimpin gereja. Akhirnya anak bisa dimuridkan, anak bisa ditolong. Sudah, saya simpulkan. Dari 5 permasalahan ini, permasalahan paling fundamental itu adalah komunikasi. Perselingkuhan terjadi karena apa? Komunikasi. Heran loh. Ngomong sama istri kok tidak nyambung, ngomong sama sekretaris kok nyambung. Hati-hati. Setuju tidak? Banyak masalah dalam pernikahan kita itu cuma gara-gara salah ngomong. Bahkan hati-hati sekarang, salah ngomong rumah dijarah. Mulutnya hati-hati loh. Apalagi orang Surabaya. Podo-podo kaget, podo-podo mesone. Mana? Gitu. Loh, mulut ini gini. Mulut itu gini. Yang masalah menjadi tidak masalah. Yang tidak masalah menjadi masalah. Cuma gara-gara mulut. Loh, setuju? Coba cek dah. Saya ngonselingi sebelum saya menikah. Saya sudah mengonselingi pernikahan. Saya sampai bingung. Saya pikir setelah saya mengonselingi, hidup pernikahan kami lebih mudah. Yundai. 5 tahun awal pernikahan kami itu berderai air mata loh. Saya cerita, kami itu berderai air mata bahkan sampai saat ini. Ya, saya tetap belajar pernikahan. Kenapa? Karena prinsipnya seperti ini. Kita kan menguasai apa yang kita pelajari. Kalau kita tidak ngerti pernikahan kita itu tercabai-cabai. Tapi kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita tidak ngerti matematika, kita belajar matematika, kita menguasai matematika. Lu sampai saat ini saya terus belajar Bapak Ibu. Karena dunia terus berubah, manusia terus berubah, masalah terus berubah. Karena itu kalau kita tidak belajar, kita akan tertinggal. Contoh, misal, gara-gara mulut. Istri saya suruh saya beli telur. Wah, gegap gempita saya ke pasar gitu. Setelah sampai pasar lupa. Beli telur berapa kilo? Lupa tanya. Sudah, berapa sih telur sekilo? Wah, coba segitu, 3 kilo. Pulang membawa 48 sampai 50 butir. Ini mah tiba-tiba sering lihat. Belanja itu mikir dong. Bisa dengar? Gara-gara telur hari itu bisa kehilangan damai sejahtera. Mulut itu hati-hati loh. Mulut kita adalah harimau kita. Hati-hati dengan mulut. Lanjut, next. Aduh, kelihatan enggak ya? Ya.
Saya lama merenungkan Yakobus pasal 32 nih. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, ya Tuhan. Tapi barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang loh, saya bertahun-tahun saya merenungkan. Loh, Bapak Ibu, saya tanya para ibu, para wanita-wanita single lah, atau para ibu-ibu yang sudah menikah, dulu cari suami kan kriteria sempurna itu gini: pintar, cerdas, berhikmat, murah hati, soge, gitu ya kira-kira ya. Nggak ada loh. Aku milih pasangan itu yang gini, sempurna dalam perkataan. Nggak pernah. Saya merenungkan lama. Kenapa? Kriteria kesempurnaan itu tergantung dari penguasaan diri dalam perkataan. Sempurna di sini bukan orang tanpa cacat celah. Orang sempurna itu adalah orang yang matang rohani dan dewasa rohani. Alkitab mengatakan, waktu kita menguasai perkataan kita, kita ini adalah orang dewasa rohani. Kenapa? Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari sama-sama katan. Kualitas perkataan menunjukkan kualitas hati. Setuju? Kalau hatinya baik, perkataannya baik. Hatinya jahat, perkataannya jahat. Kualitas perkataan menunjukkan kualitas hati. Dan jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sama-sama katakan, kualitas hati menentukan kualitas kehidupan. Kualitas perkataan menentukan kualitas hati. Kualitas hati menentukan kualitas kehidupan. Karena itu kenapa? Kualitas perkataan menentukan kualitas kehidupan. Orang baik itu sulit dilihat dari hatinya. Dilihat dari apanya? Perkataannya. Memang ada orang yang manis mulut, ya. Tapi minimal orang manis mulut itu bisa menguasai dirinya. Saya tidak mendukung buaya darat loh. Tapi tidak menutup mata orang manis mulut itu kan minimal gini, sebelum ngomong mikir, betul? Wow, berarti gini loh. Waktu saya mau marah, saya mau maki dengan kata-kata kasar sekali, saya tahan mulut saya. Saya sedang meningkatkan kualitas kehidupan saya loh. Ini susah buat saya dulunya. Saya orang Sanguin. Saya kontraktor, yang saya pimpin tukang. Nurut. Sama istri, nurut tambah gak nurut. Nggak bisa. Saya belajar, bukan berarti sekarang saya ini berhasil. Ada momen di mana saya mau marah gitu. Wah, aduh, kenapa tidak menguasai mulut? Akhirnya hasilnya apa? Lebih buruk lagi. Ayo udah, cepet yuk, waktu saya sisa 20 menit. Next. Nah, ada 4 prinsip penting dalam komunikasi. Tapi dari 4 prinsip ini yang paling fundamental ini, saya berikan akronim RASA. Sama-sama katakan rasa. Bagaimana membangun pernikahan yang kuat? Milikilah rasa dalam berkomunikasi. R, rendah hati. Sama-sama kata rendah hati. Kenapa kita harus rendah hati? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kenapa? Kita harus rendah hati, kenapa? Dan berusahalah memelihara, apa Bapak Ibu? Sama-sama katakan, kualitas kerendahan hati menentukan kualitas kesatuan. Nah, setuju enggak? Jadi makin kita rendah hati, makin kita bisa bersatu. Karena itu kenapa? Kalau saya ngamati, saya mau belajar, maaf kata. Bagaimana saya menilai sebuah gereja itu rendah hati atau tidak? Mau bekerja sama dengan gereja lain atau tidak? Simple. Kalau kita cenderung menghina gereja lain, ini sombong. Sepakat? Orang rendah hati itu gini. Kami tidak paling hebat. Aku punya kehebatan, aku punya kekurangan. Kamu punya kehebatan, kamu punya kekurangan. Orang rendah diri itu gini, tahu kelemahan tapi tidak tahu kelebihan. Tapi orang sombong, tahu kelebihan tidak sadar kekurangan. Saya tanya, suami sombong, istri lemah lembut, masih bisa bergabung enggak? Bisa. Alkitab siapa? Nabal dan Abigail. Nabal itu kasar sekali loh. Abigail lemah lembut, bisa. Jadi orang rendah hati itu bisa bersatu dengan siapapun, termasuk orang sombong. Siapa ini pernah ketemu orang sombong? Pernah ketemu? Siapa di sini pernah jengkel ketemu orang sombong? Maaf, berarti Anda sombong. Ya,
Dan saya sampai saat ini saya tetap melatih loh. Jadi kalau saya ketemu orang sombong, saya jengkel, saya sombong. Orang sombong tidak bisa ketemu orang sombong. Orang sombong, misalnya, rumahku makin meninggi, rumahmu makin menyusut. Ini kalau sombong, Papa, pinjam uang dipinjol, renovasi rumah. Tapi kalau orang rendah hati, puji Tuhan. Jangan ditambah gini, kalau ada maling datang, dia tahu harus kemana. Jangan. Karena di sini banyak pemain gereja, saya kasih beberapa pesan sponsor aja ya. Tujuannya dengan penuh cinta dan kasih sayang, agar kita menghidupi prinsip yang benar tanpa kita harus mengkritiki orang bersalah. Kalau gereja sombong, kami baru 1 bulan, jemaat 1000. Kamu sudah 10 tahun, jemaat 20. Ini kalau gereja sombong, besok undang artis, sebar flyer, kasih tulisan hadirilah. Artis datang, jemaat beludak. Artis pergi, jemaatnya habis. Itu jemaatnya sopo. Sepakat? Tapi kalau gereja rendah hati, puji Tuhan, Tuhan percaya kepada kami 20. Tapi 20 bayi rohani ini akan kami hasilkan menjadi 20 panglima perang Tuhan. Buat apa punya 10.000 jemaat, tapi kalau AC mati, komplain ya. Tidak ada sembako, komplain. Tapi punya 20 jemaat, kualitasnya itu kualitas Ahok semua. Ya, rendah hati. Jadi kalau di sini persekutuan doa, saya rasa ini adalah momen yang tepat saya harus mengatakan bahwa bekerja samalah dengan gereja lain. Saya percaya Surabaya tidak hanya dimenangkan oleh satu gereja. Tidak pernah Tuhan ngomong, gereja kami akan memenangkan kota. Tidak pernah. Tidak pernah. Tanpa kita harus mengkritisi dan mengkritiki, tapi kita harus mawas diri terhadap praktek-praktek gereja selama ini. Saya percaya gereja yang paling kecil jumlah jemaatnya 10 pun, kalau dia benar, tolak ukur orang benar itu gini, dicintai Tuhan dan sesama. Next. Ini indikator rendah hati ya. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Tapi Bapak Ibu boleh foto lah. Tidak usah, foto saya tidak penting. Foto ini aja gitu. Ya. Buat kita mau berkata aku salah, maafkan aku. Itu ada banyak suami istri tengkar itu tidak bisa ngomong ini. Aku salah, maafkan aku. Enggak. Cuma gini, kalau istrinya salah, dirinya salah, tidak mau bilang aku salah, maafkan aku. Besok aku tambah uang belanja. Dan istri senang-senang aja. Dengan mengatasnamakan 5 bahasa maaf versi psikolog. Kata-kata, uang, tenaga, gitu. Saya tidak setuju loh. Kalau salah harus bilang aku salah. Alkitab mengatakan, jika kau percaya dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu. Kalau kita tidak berani ngomong aku salah, maafkan aku. Suatu ketika waktu Roh Kudus tegur kita. Oh iya Roh Kudus, aku besok tabur lebih banyak, melayani lebih hebat. Saya tidak setuju. Salah, ngaku salah. Membuat kita mau mendengar sampai tuntas tanpa memotong. Wah, ini penjelasannya panjang sekali. Karena wanita itu bisa menghubungkan hal-hal yang tidak terhubung. Saya pernah buat materi 10 perbedaan pria dan wanita. Saya tertawa tahu melihat perbedaan ini. Contoh. Ada seorang suami lupa menjemput istri. Ya. Terlambat. Terus istri masuk. Kamu kok bisa terlambat? Ingat kesalahanmu 36 tahun yang lalu. Apa 36? Kamu lupa ngasih kado. Loh, apa hubungannya terlambat jemput dengan lupa ngasih kado? Loh, ayo bapak-bapak. Karena itu kenapa? Wanita itu seperti Alkitab. Susah dipahami. Saya dulu mikir gitu. Kalau kasusnya ini, ya bahas ini dong. Tapi enggak. Buat wanita itu ada hubungannya. Sampai suatu ketika saya belajar, saya menemukan ada seorang profesor otak. Itu mengajarkan gini. Otak itu kan ada otak kiri, otak kanan. Kalau pria itu gini, nerima masalah di otak kiri, akan ada gerakan listrik di neuron otak kiri. Itu dibahas di otak kiri sampai tuntas.
Otak kiri itu otak saat ini, otak kanan itu otak masa depan dan masa lalu, otak seni. Kalau pria menerima masalah di otak kanan, dia akan tuntaskan di otak kanan. Tapi kalau wanita beda. Terima masalah di otak kiri, dilempar ke otak kanan, dilempar ke otak kiri, kanan, gini, seperti itu. Karena itu kenapa wanita masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan, masa satu, wah diputer-puter seperti itu. Setelah saya belajar, saya memahami. Loh, apa? Samanya apa? Terlambat jemput sama lupa kasih kado. Sama-sama kurang perhatian. Udah. Tapi saya simpulkan gini. Spirit kerendahan hati itu gini. Ini spirit kerendahan hati ya. Demi kebaikan bersama, aku siap kalah. Bapak-bapak, opa-opa, oma-oma yang senior sepakat? Tidak perlu semua perdebatan itu harus kita menangkan. Yang satu kepe lewat jalan tol, yang satu enggak kepe lewat jalan tol, itu aja bisa tengkar. Jalan tol, enggak. Jalan tol, enggak. Kau usah berangkat. Loh, lihat. Lu kadang-kadang ya sudah lah, ngalah lah gitu kan. Tidak semua perdebatan harus kita menangkan. Oke, lanjut yuk. R, yang kedua alat dan jemaat. Ya, Bapak Ibu tahulah suami istri itu melambangkan Kristus dan jemaat. Setuju? Yang jadi Kristus siapa? Suami atau istri? Suami. Yang jadi jemaat siapa? Istri. Berarti gini. Saya waktu merenungkan ini gini. Sekarang setiap kali saya tengkar, saya refleksnya gini, saya latih. Saya ini Kristus. Istri saya jemaat. Istri Anda cerewet enggak? Loh, yang ngomong malah perempuan cerewet gitu. Pak, istri saya enggak cerewet, Pak. Berapa tahun? 10 tahun, Pak. Itu bukan enggak cerewet, tertekan. Ya, enggak mungkin. Tapi saya tanya, setuju enggak? Jemaat itu cerewet di hadapan Tuhan. Lo ke TP aja enggak dapat parkir, komplain. Tuhan, katanya kau cinta. Mana parkiran? Dan Tuhan enggak pernah ngomong gini, nah, kamu tanya parkir, aku ini lagi mikiri perang dunia ketiga. Enggak pernah. Jadi kalau istri Anda cerewet, bagaimana respon Kristus? Next. Sebetulnya ada 6, tapi saya rampingkan jadi 2. Suami itu memberikan rasa tenang, betul? Kristus itu memberikan ketenangan, jadi bukan pembuat keributan. Oh, saya berlatih betul. Jadi waktu istri marah-marah itu seperti jemaat komplain terus. Kristus itu gini, tenang, ada aku di sampingmu. Berarti waktu istri marah-marah, bukan suami tambah marah. Enggak. Tenang. Saya gampang ngomong tapi enggak gampang melakukan. Dosa fair. Tapi minimal Tuhan tahu saya berjuang betul. Tenang ya. Kadang hati itu sampai entek loh. Tapi sama istri saya kadang hatinya yontek ngadepi saya gitu kan. Kristus memberikan ketenangan. Suami disalahartikan. Sama, kadang jemaat itu menyalahartikan Tuhan juga loh. Suami itu pemaaf. Karena Kristus itu pemaaf. Anda dosa apapun Tuhan ampuni, sepakat? Istri melakukan kesalahan apapun, suami memaafkan. Sumber kasih suami. Masa jemaat lebih mengasihi Tuhan? Bagaimana Pak? Kalau dia menyakiti hati saya sangat dalam, kita harus sadar. Kita juga sering melukai Tuhan dengan sangat dalam. Sumber maaf, suami. Yang istri,
Jangan menghina suami. Masa jemaat menghina Tuhan? Mama S3, papa SD. Loh. Suami itu boleh dipukul tapi jangan dihina. Beda. Contoh, istri saya pukul saya. Tapi setelah itu istri saya bilang gini, tapi aku ini bangga loh punya suami kayak kamu. Wah, pukulannya ndak terasa. Coba dibalik. Istri kita ndak pernah pukul kita. Tapi istri kita bilang gini, aku loh menikah dengan kamu itu nyesel. Mikir gak iso, ngomong gak iso, kerja gak iso, urip meneh. Itu meskipun saya ndak dipukul. Hinaan itu palu godam. Itu nanti suatu ketika saya akan jelaskan lagi. Itu ada perbedaan. KDRT istri terhadap suami hinaan. Aku kan tidak mukul. Tapi hinaanmu itu sama seperti melebihi pukulan. Wanita itu beda. Wanita boleh dihina tapi jangan dipukul. Contoh, kamu wanita kok tidak bisa masak, ya gak apa-apa. Yang penting apa? Setelah selesai dipeluk dan cium. Wanita itu beda. Pria itu butuh hormat. Karena itu kenapa? Lihat, pernah dengar gini, halo bos, pernah dengar? Sapaan halo bos? Itu sapaan kepada pria atau sapaan kepada wanita? Tidak pernah saya nemu loh, sesama wanita bilang, halo bos, saya tidak pernah nemu. Betul? Itu sesama pria, karena pria gini, halo bos, wow, hormat. Kalau sesama wanita apa? Gandengan, betul? Ada yang di sini pria ke mall gandengan? Karena itu lagu yang paling membuat saya bergumul. Lagunya gini, bergandeng. Itu lagu paling membuat saya bergumul sekali. Ya, enggak salah lagu itu ya. Tapi saya pernah loh di sebuah persekutuan doa, saya di depan berdua sama gembalanya, sama seorang pria yang menemani. Bergandengan, saya bingung. Bayangkan dua orang pria gandengan. Saya bisa bayangkan itu. Akhirnya saya coba buka tablet, pura-pura gini ya. WL-nya tidak pernah menyerah. Lebih sungguh-sungguh bergandengan tangan. Waduh, itu lagu paling membuat. Saya akhirnya ke kamar mandi bener, saudara. Gak nyaman. Pria itu, loh saya bayangkan aja sudah jijik. Wanita, gandengan. Ya ayo, yang istri jangan menghina, jangan arogan. Kalau pria, tenang. Sudah. Jadi saya belajar kalau setiap kali tengkar itu gini. Aku Kristus. Loro. Pemaaf. Tapi yang para ibu-ibu, jangan menghina suami Anda. Lanjut. S. Sabar. Jawaban yang lemah lembut meredam kegeraman. Berarti awalnya ada kegeraman, tiba-tiba reda. Yang masalah menjadi tidak masalah. Tapi perkataan pedas membangkitkan amarah. Awalnya tidak ada masalah, jadi ada masalah. Gara-gara perkataan. Sama-sama kata sabar. Sabar itu melibatkan 3 hal. Oke, next. Sabar itu melibatkan gini, pikiran, perasaan, tubuh. Pikiran itu pemilihan kata. Ya, pemilihan kata. Contoh gini. Kalau ngomong dipikir dong. Beda dengan ini. Kalau ngomong berhati-hatilah. Beda enggak? Sabar itu gini, pemilihan kata, pikiran. Yang kedua perasaan, itu bicara intonasi. Intonasi mengirimkan emosi. Contoh gini. Kenapa selalu terlambat? Dengan gini. Kenapa selalu terlambat? Beda enggak? Yang pertama penghakiman, yang kedua empati, kepingin menolong. Yang ketiga tubuh, itu melambangkan gestur tubuh. Saya belajar loh. Ya. Misal istri saya cerita gitu ya. Mata menatap, telinga fokus, kepala ngangguk-ngangguk. Aku paham perasaan. Beda gini, istri cerita,
kita sibuk handphonean. Setelah selesai, aku paham. Matanya sinis. Kakinya jigang. Beda dong. Saya belajar loh. Dari sini aja saya bisa melihat kalau duduk jemaat itu sudah mulai merosot. Nah, itu waktu alarm, waktu saya sisa 1 menit gitu. Untung mulai tadi duduknya tegap semua, jadi saya tidak terasa. Ini mulai tadi saya amati kalau ada gini 2-3 orang sepakat. Itu waktu alarm buat saya selesai. Saya belajar. Jadi kalau sabar itu gini, pemilihan kata, pemilihan nada, gestur tubuh. Yang terakhir, A, milikilah arah atau tujuan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Boleh tidak marah? Boleh. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Motivasinya membangun. Tidak apa-apa marah, tapi fokusnya itu adalah membangun. Ya. Perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Berarti kalau motivasi kita membangun, kata-kata itu menjadi kasih karunia. Tapi kalau hati kita kepingin menghancurkan, kata-kata itu menjadi sebuah kutuk yang akan menghancurkan seseorang. Sudah? Malam hari ini ingatlah rasa. R apa? Rendah hati. A apa? Allah dan jemaat. Ingat, pria Allah. Wanita jangan menghina, jangan arogan. S, sabar. Kata, nada, gestur tubuh. Yang terakhir A, milikilah arah atau tujuan untuk membangun. Saya berdoa, keluarga kita harmonis, pelayanan kita pasti akan penuh anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan di tengah-tengah kami. 40 menit telah Engkau tuntaskan. Kami percaya bahwa malam hari ini Roh Kudus memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata, amin.